Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan suara saya. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan penjelasan dari penyajian data wawancara atau transkrip ya pada video sebelumnya. Nah, kalau video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita harus mempersiapkan dulu lampiran yang sifatnya deskriptif gitu ya, verbatim. Yang ada elemen peneliti dan jawaban dari subjek itu, di mana tulisan dari pertanyaan oleh peneliti disarankan menggunakan eh, tipe italik, sedangkan untuk jawaban dari partisipan eh, deskripsi seperti biasa gitu. Nah, untuk selanjutnya kita beranjak kepada analisis mencatat hal-hal penting atau m- menotifikasi awal gitu ya, mencatat hal-hal penting apa yang sudah kita dapatkan dari transkrip ini untuk menuju kepada mm, analisis tahapan selanjutnya, tema emergen. Namun sebelum itu, kalau untuk misalnya ya dalam perspektif penggalian data kualitatif, teknik interpretatif phenomenological analysis, disarankan untuk melakukan pencatatan awal ya. Jadi setelah transkrip dibaca berulang-ulang, Anda bisa mencatat hal-hal penting. Nah, untuk video kali ini izinkan saya memberikan ide baru, walaupun sebenarnya kalau ide konvensional pencatatan dilakukan secara manual gitu ya. Jadi transkripnya di print, kemudian dicatat menggunakan tulisan manual gitu, pencatatan yang disarankan. Namun demikian, izinkan saya memberikan ide segar lainnya untuk memberikan opsi gitu ya bagi teman-teman, juga bisa sebenarnya, untuk melakukan pencatatan awal, elaborasi awal gitu ya, sebelum menuju komentar eksploratoris dengan cara menggunakan fitur pada Microsoft Word, yakni, komen ya, menggunakan fitur menu komen gitu. Nah, misalnya kita sudah tersaji di sini lampiran satu seperti video sebelumnya, kita sudah punya line number, di mana line atau baris dari pertanyaan peneliti tidak kita nomori gitu ya. Nah, di sini Anda jika sudah punya transkrip silahkan membaca berulang-ulang gitu ya, agar Anda bisa bergaul dengan lebih dekat dengan data transkrip yang Anda dapatkan dari partisipan gitu ya, hasil wawancara. Nah, di sini misalnya, eee, saya ingin memberikan pencatatan awal pada, bagian sini, karena sebenarnya masih pada, mmm, pertanyaan yang sama gitu. Ya, misalnya ini ya, ini saya menganggap bahwa, ini adalah jawaban yang senada gitu ya dari partisipan dari pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Jadi dari sini dari sini sampai sini. Nah, ini sebenarnya pertanyaan eh, yang penjelasan dari pertanyaan sebelumnya gitu ya. Jadi, misalnya saya akan menyoroti yang ini sampai sini. Nah, saya menganggap bahwa ini adalah penjelasan atau punya unit makna yang sama. Jadi saya ingin mencatat di awal-awal gitu ya, ini adalah makna yang sama. Jadi saya akan pergi ke ini tadi yang awalnya. Kalau kita berada di sini, Anda silahkan pergi ke menu review, kemudian new comment. Nah, di sini akan ada muncul eh, jendela kecil ya untuk kita bisa menambahkan komentar seperti itu. Karena saya sudah punya
anggapan sebelumnya. Jadi saya tulis misalnya ya, oh ini menurut saya ini adalah hal yang penting gitu. Jadi misalnya saya menginterpretasi bahwa rasa marah, saya ulangi. Jadi misalnya ketika ketika rasa marah, suami punya cara tersendiri. Suami tidak memaksakan untuk berbaikan saat itu juga, saat itu juga, saat sedang bertengkar. Sedang marah ya, sedang marah. Marah dengan istri. Istri. Suami membutuhkan waktu. Suami istri kadang membutuhkan waktu untuk sendiri. Pelampiasan marah, pelampiasan marah yang dilakukan suami adalah dengan cara bersih-bersih. Tindakan ini diambil karena suami menganggap bahwa lebih baik energi dihabiskan, energi marah maksudnya, dihabiskan untuk untuk hal yang positif. Atau ya, ini bisa dianggap ya yang tadi bahwa bahwa lebih baik kelebihan energi saat marah, maaf, saat marah ya, saat marah dihabiskan untuk melakukan hal lain seperti bersih-bersih rumah. Nah, ini salah satu contoh komentar eksploratoris yang sifatnya deskriptif gitu ya. Pada bukunya Pak Hans atau Pak Kahija, Anda bisa cek ada beberapa cara ya untuk membuat komentar eksploratoris awal. Nah, ini belum dalam bentuk tabel, nanti Anda bisa masukkan komentar ini ke dalam kolom komentar eksploratoris yang nanti saya tunjukkan setelah ini. Nah, misalnya lagi, saya izin untuk melompat ya ke dalam potongan transkrip yang lainnya. Contoh seperti ini. Jadi, seperti tahapan atau proses yang tadi, saya sudah memberikan komentar di sini dengan dengan format yang berbeda ya. Ada yang saya jadikan warnanya menjadi orange, warna transkrip kalimatnya ya, jadi orange, dan ada yang masih abu-abu atau yang warna hitam. Nah, ini. Kemudian saya lakukan komentar kayak tadi. Nah, tapi di sini kalau Anda bisa melihat, saya memberikan format komentarnya dalam bentuk warna orange, jadi sama dengan warna orange di dalam transkripnya. Dan juga di sini saya berikan underline. Nah, kembali lagi, mungkin Anda bisa cek di bukunya Pak Hans, Pak Lakahija untuk bagaimana pemformatan komentar eksploratoris yang sifatnya konseptual ya, atau hal yang lain.
Nah, ini juga bisa diadopsi untuk menuju kepada analisis selanjutnya seperti itu. Nah, sebelumnya, bagi teman-teman yang saya bantu ampu mata kuliahnya di psikologi UNY, Anda sudah ada di tahun 2024 ini ya, Anda sudah saya bekalkan di Google Classroom, format atau template untuk transkrip wawancara lampiran 2. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ini tema emergennya belum disentuh ya, belum sampai ke kolom tema emergen, tetapi kita lengkapi dulu komentar eksploratoris seperti pada lampiran sebelumnya, di mana kita melakukan pencatatan awal gitu ya, atau komentar awal. Nah, untuk lebih spesifik, Anda bisa copy paste gitu ya, Anda ambil yang tadi gitu, yang yang lampiran sebelumnya gitu ya, ini. Silahkan di-copy saja yang di sini. Kalau Anda merasa bahwa ini sudah fix gitu ya, untuk penggalan transkrip ini sudah fix interpretasi Anda seperti ini. Anda bisa copy komentar ini, kemudian Anda paste di bagian sini, di bagian sesuai kolom komentar eksploratorisnya. Nah, ini seperti yang sudah saya contohkan pada lampiran yang sudah saya bekalkan kepada Anda di Google Classroom. Ini tabelnya saya mengadopsi dari buku yang dibuat oleh Pak Hans, Pak Y.F. Lakahija ya, buku saya lampirkan nanti di ujung video. Anda bisa langsung Ctrl V gitu ya di sini. Nah, jadi Anda tinggal sudah memberikan keterangan pada kolom komentar eksploratoris. Begitu seterusnya sampai pada um, komen sampai pada transkrip ini selesai gitu, sampai ke bawah-bawahnya. Selesaikan dulu satu transkrip, baru Anda lanjut ke melakukan tema emergen. Nah, untuk baris, silahkan Anda sesuaikan dengan transkrip sebelumnya. Lampiran 1 gitu ya. Ini coba kita cek di sini dia berada di baris berapa. Berarti 14 sampai 19 ya. Anda bisa langsung menuliskan di bagian kolom baris ini 4 sampai 19. Ya benar ya. 4 sampai 19. 14 ya, 14 sampai 19. Silahkan dituliskan. Silahkan dituliskan di dalam baris ini gitu. 14 sampai 19. Dengan catatan ketika Anda sudah melakukan komentar gitu ya, komentar ini atau pada lampiran transkrip yang sebelum dikomentari, Anda bisa kunci file itu dengan menjadikannya PDF dulu gitu. Boleh juga dijadikan PDF dulu ya, dijadikan format PDF dulu gitu. Sehingga tidak ada penambahan lagi pada seluruh transkrip. Jadi tidak ada penambahan data lagi setelah itu gitu. Baru Anda melakukan analisis gitu. Misalnya untuk transkrip partisipan 1 gitu diselesaikan dulu. Transkrip wawancara partisipan 1 pertemuan pertama gitu. Jadi diselesaikan dulu itu. Sebelum menuju atau beranjak kepada analisis pengomentaran eksploratoris gitu ya, atau pencatatan awal tadi. Mungkin itu dulu dari video ini. Apabila nanti ada tutorial selanjutnya, silahkan stay tune di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.